sebelum itu kami akan menjelaskan apa itu organisasi pergerakan nasional. Nah, jadi organisasi pergerakan nasional adalah organisasi yang dimotori oleh anak-anak muda memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemunculan organisasi pergerakan itu menandai perubahan pola gerakan dari awalnya banyak melalui perjuangan fisik atau perang beralih pada meja-meja perundingan dan negosiasi. Seperti kita ketahui, pada periode awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Organisasi pergerakan yang dibentuk pada masa tersebut bertujuan untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui organisasi ini, anak-anak muda berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Organisasi pergerakan nasional yang berisi sekelompok orang dengan struktur keanggotaan resmi ini memiliki satu tujuan, untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan bersama di atas nama bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Scopia pada tanggal 20 Mei 1908. Para pelajar tersebut terdiri dari Suradi, Muhammad Saleh, Suwarnoka, Gunawan Mangkukusumo, Suwarno B. R. Gubrek, R. Angka, dan Sutomo. Nama organisasi Sutomo diusulkan oleh Suradi, dan semboyan yang dikumandangkan ialah Hindia Floyd atau Hindia Maju dan bukan Jacob Floyd atau Jawa Maju. Organisasi Budi Utomo bermula dari ide-ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan alumni Stovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa. Ia berkeliling menyebarkan gagasan dan mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Ide ini kemudian diterima oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan dengan mendirikan Budi Utomo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, dan tidak bersifat politik. Hari lahir Budi Utomo kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Kebangkitan Nasional. Organisasi kedua adalah Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah Keutamaan Istri adalah organisasi yang berdiri pada 16 Januari 1904 di Bandung, tepatnya di Pesempatan Kulon Pendopo. Organisasi ini didirikan oleh Raden Dwi Sartika semasa penjajahan kolonial Belanda. Awal nama Sekolah Keutamaan Istri adalah Sekolah Istri. Adapun latar belakang berdirinya Sekolah Keutamaan Istri adalah dari cita-cita Dwi Sartika yang ingin membangun sekolah serta mendidik anak-anak perempuan. Sekolah Keutamaan Istri ini mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan organisasi Sekolah Keutamaan Istri adalah yang pertama, meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Yang kedua, memberikan perempuan pendidikan yang layak. Dan yang ketiga, mengajarkan anak-anak untuk membaca, menulis, serta berhitung. Organisasi ketiga yaitu Syarikat Islam. Syarikat Islam atau disingkat SI adalah salah satu pergerakan massa di tahun 1900-an. SI mulanya bergerak dalam bidang perekonomian, terutama perniagaan. Syarikat Islam lahir dari perkumpulan kaum pribumi yang mengamankan laweyan daerah hunian saudagar batik di Solo yang didirikan oleh Haji Saman Hudi. Awalnya organisasi ini bermuasal dari organisasi ronda bernama Rekso Mekso. Namun, versi lain menyatakan bahwa Syarikat Islam berasal dari organisasi yang sebelumnya bernama Syarikat Dagang Islamiyah atau SDI. Pendiriannya adalah seorang bekas murid Scopia yang terbakar api nasionalisme Tiongkok, Tirto Adi Surjo pada tahun 1909. Tujuan Syarikat Islam berdasarkan akte notaris pada 10 September 1912 ditetapkan tujuan SI, yakni yang pertama memajukan perdagangan, yang kedua membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan, yang ketiga memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli, yang keempat memajukan kehidupan agama Islam. Organisasi yang keempat yaitu Putri Mardika. Putri Mardika adalah sebuah organisasi perempuan pertama yang didirikan di Batavia pada 1912. Organisasi perempuan ini didirikan dengan memperoleh dukungan Budi Utomo. Siti Sundari, seorang jurnalis yang memiliki hubungan dekat dengan para tokoh Budi Utomo, merupakan nama besar di balik pendirian Putri Mardika. Putri Mardika didirikan dengan tujuan untuk mendorong kemajuan kaum perempuan.
Organisasi ini antara lain bermaksud untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada gadis-gadis pribumi dalam menempuh pendidikan, mendorong keberanian menyampaikan pendapat di muka umum, dan hal-hal lain yang belum pernah diketahuinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu program Putri Mardika adalah memberikan beasiswa kepada anak perempuan untuk bisa menempuh pendidikan formal, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Harapannya, setelah selesai menempuh pendidikan formal, mereka memiliki kesadaran tentang kemerdekaan dan sikap kemandirian. Organisasi yang kelima yaitu Kartini Fund. Kartini Fund atau Dana Kartini merupakan organisasi pergerakan Ariel perempuan yang didirikan pada 27 Juni 1913 atas praksa Nyonya C.Th. van Deventer. Kartini Fund memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan kaum perempuan Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan program pendirian sekolah-sekolah alternatif bernama Kartini School atau Sekolah Kartini. Program ini dapat dilaksanakan dengan didirikannya Sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, dan Semarang pada 1913. Sekolah Kartini kemudian semakin berkembang luas dan didirikan di berbagai kota di Jawa, seperti di Madiun pada 1914, di Malang dan di Cirebon pada 1916, Pekalongan pada 1917, di Surabaya serta Rembang. Keberhasilan program pendidikan Sekolah Kartini memiliki dampak yang besar bagi kelahiran organisasi pergerakan perempuan di Indonesia. Organisasi Indies Partij adalah organisasi politik yang didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung oleh Ernest Francis Edward Dekker atau Danurdija Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini merupakan organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Serikat Islam. Indies Partij muncul sebagai konsepsi politik dan program nasional yang ingin menggantikan The Indies Bond sebagai organisasi kaum Indonesia dan Eropa di Indonesia. Ernest Francis Edwin Dekker melihat ketidakadilan dan diskriminasi antara keturunan Belanda dan kaum Indo di masyarakat Indonesia. Ia ingin memperluas pandangannya terhadap masyarakat Indonesia secara umum dan memperjuangkan kepentingan golongan Indo serta kerjasama dengan penduduk Indonesia lainnya. Perhimpunan Indonesia, Perhimpunan India atau bahasa Belanda Indies Vereniging, dikenal juga sebagai Perhimpunan Indonesia atau PI dengan bahasa Belanda Indonesia Vereniging, adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Indies Vereniging berdiri atas prakarsa Sultan Kasajangan, Soripada Harapan, dan R.M. Noto Suroto. Sejak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat masuk pada 1913, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. Semenjak itulah Indies Vereniging memasuki kancah politik. Waktu itu pula Indies Vereniging menerbitkan sebuah buletin yang diberi nama Hindia Putera, tapi isinya sama sekali tidak memuat putih tulisan-tulisan bernada politik. Organisasi Pergerakan Taman Siswa. Taman Siswa adalah organisasi pergerakan nasional yang bergerak di bidang pendidikan di Indonesia, yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Jakarta. Taman Siswa didirikan dengan tujuan untuk menentang penjajahan melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Organisasi ini memiliki ciri-ciri yaitu 1. Tidak berbentuk partai politik, 2. Mengumpulkan cendekiawan dari berbagai wilayah di Indonesia, dan yang ketiga memiliki 3 semboyan yaitu Ing Mersa Sulwada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutburi Handayani, yang artinya
di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dukungan. Taman siswa memiliki perkembangan yang signifikan, di antaranya satu, memiliki semua jenjang pendidikan mulai dari taman usia TK, taman muda SD, taman dewasa SMP, dan taman madya SMA, dan taman guru yaitu sarjana wiyata. Lalu yang kedua ada membuka 30 cabang pendidikan mulai dari Aceh hingga Indonesia Timur. Tujuan pendidikan taman siswa bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, merdeka, luhur akal budinya, berketerampilan mandiri, dan sehat rohaninya serta jasmaninya. Adapun organisasi selanjutnya yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi dakwah Islam bergerak di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, keagamaan, dan budaya. Muhammadiyah memiliki beberapa tujuan diantaranya: 1. Menjunjung tinggi agama Islam. 2. Membangun masyarakat Islam yang sebenarnya. 3. Melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. 4. Melakukan tajdid atau pembaruan ajaran Islam. Muhammadiyah memiliki beberapa organisasi otonom diantaranya: 1. Asiyah. 2. Pemuda Muhammadiyah. 3. Nasyatul Asiyah. 4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. 5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. 6. Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan ke-7 Hizbul Wathan. Saat era pergerakan nasional, Muhammadiyah mengambil peran yang berbeda dari organisasi lain yang bergerak di bidang politik. Muhammadiyah lebih memfokuskan diri pada bidang pendidikan dan sosial yang tetap bernuansa Islam. Organisasi Asiyah. Asiyah merupakan organisasi otonomi bagi wanita Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Asiyah dibentuk oleh Siti Walidah atau yang biasa dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan bersama dengan suaminya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Asiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 Mei tahun 1917 bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Asiyah memiliki beberapa karakter, di antaranya 1. Gerakan Islam berkemajuan. 2. Gerakan perempuan Islam berkemajuan. 3. Berbasis komunitas akar rumput. 4. Gerakan praksis amal usaha berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan universal. Sejarah berdirinya organisasi Asiyah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan organisasi Muhammadiyah yang dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1917 membentuk sebuah forum pengajian yang diperuntukkan bagi para wanita dan kaum buruh batik yang bertempat tinggal di sekitar rumah beliau, yakni di Desa Kauman, Yogyakarta. Organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang lahir pada masa pergerakan nasional. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh beberapa ulama terkemuka, di antaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang NU. Yang pertama, NU merupakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang berkomitmen untuk memperkuat ajaran Islam tradisional. Kedua, NU bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan melindunginya dari penyimpangan kaum pembaru dan modernis. Ketiga, NU juga berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Keempat, NU membela kepentingan kaum muslim dan para kiai tradisional. Kelima, NU mendukung kemajuan sekolah-sekolah Islam tradisional. Keenam, NU memelihara dan menyantuni fakir miskin. Dan yang ketujuh, NU merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar dan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dapat kami simpulkan bahwa Gerakan Nasional Indonesia memiliki pengertian gerakan di sini meliputi segala macam aksi dengan menggunakan organisasi untuk menentang penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Dengan organisasi ini menunjuk bahwa aksi tersebut disusun secara teratur dalam arti ada pemimpinnya, anggota, dasar, dan tujuan yang ingin dicapai.
Sedangkan istilah nasional menunjuk sifat dari pergerakan, yakni semua aksi dengan organisasi yang mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kultural. Sekian video pembelajaran dari kami. Jika ada salah kata dan salah pengucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.